Argumen hukum spesifik dalam abolisi Tom Lembong. Bagaimana jika hukum dipakai bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk menghukum kebijakan yang tak disukai? Kasus Tom Lembong menjadi contoh mencolok ketika keputusan administratif seorang pejabat publik dipidana tanpa bukti niat jahat, kerugian negara, atau keuntungan pribadi. Inilah mengapa Presiden Prabowo turun tangan, memberikan abolisi yang bukan sekadar keputusan politik, melainkan koreksi atas cacat logika hukum yang berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi masa depan tata kelola negara. Berikut adalah argumen hukum spesifik yang menjadi dasar dan pembenaran atas keputusan Presiden Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong, sebagaimana ditelusuri dari sumber-sumber resmi, pendapat pakar, dan prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip nullum crimen sine lege, tidak ada kejahatan tanpa aturan hukum yang jelas. Dalam kasus Tom Lembong, dakwaan menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam penetapan kuota impor gula, tetapi tindakan tersebut tidak terbukti melanggar aturan hukum tertulis secara langsung, baik dalam UU Perdagangan, UU Pangan, maupun UU Tipikor. Banyak pendapat ahli hukum menyebut bahwa kebijakan kuota adalah bagian dari diskresi administratif, bukan tindakan kriminal. Tidak terpenuhinya unsur mens rea atau niat jahat. Dalam hukum pidana, pembuktian niat atau motif jahat adalah syarat mutlak untuk memidanakan pejabat. Dalam dakwaan Tom Lembong, tidak ada bukti bahwa ia menerima uang atau keuntungan pribadi dari kebijakan impor gula, tidak terbukti adanya kolusi atau persekongkolan dengan pihak swasta tertentu untuk memperkaya diri atau orang lain. Maka dakwaan penyalahgunaan wewenang kehilangan landasan karena tidak disertai niat jahat atau motif memperkaya diri. Tidak terdapat kerugian negara secara nyata. Dalam kasus korupsi, keberadaan kerugian negara yang nyata dan terukur adalah elemen penting. Dalam kasus ini, tidak ditemukan perhitungan resmi dari BPK atau BPKP mengenai kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan impor tersebut. Justru, kebijakan impor dilakukan dalam konteks menjaga stabilitas pasokan dan harga gula, artinya demi kepentingan publik, maka unsur kerugian negara tidak terpenuhi dan vonis dinilai bersifat judicial overreach. Berdasarkan asas ultimum remedium, atau hukum pidana sebagai jalan terakhir. Dalam prinsip modern, hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menghukum setiap kesalahan administratif atau kebijakan publik. Kebijakan ekspor-impor